Izin Pak, izin Bu, perkenalkan nama saya Putri Seliana Tumanggor. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial membuat 6 logo menggunakan CorelDRAW. Baiklah, yang pertama kita menggunakan ornamen ellipse tool. Kemudian sambil menekan circle, kita menggambar lingkarannya. Kemudian dengan baseline, kita membentuk garisnya sesuai yang kita butuhkan. Setelah itu kita panjangkan, kemudian kita netralkan, kemudian kita pindahkan di lingkaran yang kita buat tadi. Kemudian kita posisikan dan kita perbanyak menggunakan circle D. Kemudian kita posisikan jarak yang kita inginkan. Selanjutnya kita circle D sekali lagi dan kita atur jaraknya. Setelah itu kita blok keseluruhan, kemudian kita trim dan kita delete satu persatu. Selanjutnya kita blok keseluruhan dan kita pilih warnanya adalah pilih warna hitam. Kemudian kita akan membuat tulisan Adidas. Setelah itu, tulisannya kita ubah fontnya, yaitu adalah Century Gothic. Kita netralkan dulu, kemudian kita pilih tulisannya. Kita pilih fontnya adalah Century Gothic. Untuk Century Gothic-nya ini, ada beberapa model dan kita memilihnya Century Gothic yang bold. Setelah itu, kita perbesar sesuai yang kita butuhkan. Kemudian, kita netralkan dan kita akan membuat logo Adidas yang kedua menggunakan ellipse tool. Sambil menekan circle, kita buat sesuai yang kita butuhkan. Kemudian circle D untuk memperbanyaknya. Selanjutnya, kita sesuaikan posisinya seperti yang saya tunjukkan dan kita netralkan. Kemudian kita blok keseluruhan. Kemudian kita tekan objek dan shaping, kemudian intersect. Setelah itu kita delete. Satu lagi kita delete dan jadilah bentuknya seperti ini. Kemudian kita blok. Kita panjangkan sesuai yang kita inginkan. Kita panjang dan lebarkan. Kemudian kita perbanyak menggunakan circle D. Setelah itu derajatnya kita ganti menjadi 60, kemudian enter. Setelah itu kita posisikan sesuai yang kita butuhkan. Kita miringkan sedikit. Kemudian posisinya kita posisikan sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita perbanyak yaitu dengan circle D. Kemudian kita ubah lagi derajatnya yaitu 60, kemudian kita enter. Setelah itu kita cerminkan ke arah bawah. Dan kita bentuk sesuai yang kita butuhkan. Dan kita posisikan sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita blok seluruhnya. Dan kita grupkan. Agar tidak mereng-mereng. Setelah itu kita kecilkan ukurannya. Kemudian kita mengambil rectangle tool. Dan meletakkannya di sini, di tengah. Sesuai ukuran yang saya buat. Selanjutnya kita memilih warna dengan acak. Kemudian kita perbanyak sebanyak 3 kali. Dan kita atur posisinya. Kita buat sampai 3 kali. Dan kita atur posisi dan jarak yang kita butuhkan. Kemudian kita blok keseluruhan. Kemudian kita menekan trim. Setelah itu kita delete satu persatu. Oke, logo yang kedua hampir selesai. Kemudian kita menekan
Kita mengambil fontnya, kita netralkan dulu. Kita mengambil dari font yang tadi, kemudian kita copy, kemudian kita D, kemudian kita posisikan sesuai yang kita butuhkan. Baiklah, logo Adidas yang kedua telah selesai. Selanjutnya kita membuat logo Adidas yang ketiga. Yang pertama kita mengambil rectangle tool dan kita membentuknya sesuai yang kita inginkan. Garisnya kita buat sepanjang ini, kemudian kita circle dia untuk memperbanyak. Kemudian kita posisikan jaraknya sesuai yang kita butuhkan. Kita atur posisinya dan kita membuat sampai 3 bentuk rectangle tool. Kemudian kita beri warna dan kita buat ukurannya sesuai yang kita butuhkan. Selanjutnya kita membuat tulisannya kembali, yaitu adalah Adidas. Dan kita mengganti fontnya, yaitu adalah Century Bold. Kemudian ukurannya kita perbesar sesuai yang kita inginkan. Kita netralkan dulu. Kemudian kita posisikan. Karena tadi masih mereng-mereng, kita luruskan. Baiklah, 3 logo Adidas hampir selesai. Kemudian kita membuat logo satu lagi. Kita mengambil dari rectangle tool, kemudian kita perbanyak menggunakan circle D. Kita posisikan jaraknya sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita copy sekali lagi. Kemudian kita blok keseluruhannya. Selanjutnya kita group agar tidak berpindah-pindah tempat. Kemudian kita beri warna hitam. Selanjutnya untuk derajatnya kita pilih 60 derajat. Kemudian enter. Sampai miring seperti ini. Kemudian kita lakukan pencerminan. Kita pindahkan posisinya dulu. Kita lakukan pengecilan ukurannya. Kemudian kita ambil lagi rectangle tool dan kita meletakkannya seperti posisi yang saya tunjukkan. Kemudian kita netralkan. Kita buat sesuai yang kita inginkan. Kemudian keseluruhannya kita blok. Setelah itu kita mengambil trim. Dan kita mendelete. Oke, logonya hampir jadi. Kemudian kita membuat fontnya, tulisannya lagi. Itu adalah Adidas. Selanjutnya tulisannya kita ganti fontnya. Kita mengganti jadi Century Gothic Bold. Dan untuk ukurannya dapat kita perbesar sesuai yang kita butuhkan. Kita netralkan dulu. Baik, 4 logo Adidas telah selesai. Selanjutnya, kita akan membuat lembar kerja baru dan kita akan membuat 2 logo baru. Yang pertama kita mengambil rectangle tool, kemudian kita membentuk sesuai ukuran ini. Kemudian kita mengganti ukurannya menjadi 800 untuk yang di atas dan yang di bawah adalah 400, yaitu setengah dari 800. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita sesuaikan dengan lembar kerjanya. Kemudian kita mengambil shape tool dan melakukan bentuk yang seperti ini. Kemudian kita netralkan. Kemudian kita perbanyak, yaitu circle D.
Kemudian kita letakkan posisinya sesuai yang kita butuhkan. Kemudian dari titik yang di tengah ini, kita tarik ke dalam membentuk satu lingkaran full. Kemudian kita juga mengganti ini menjadi ukurannya 400 sama seperti atas dan bawah. Seperti ini. Kemudian kita blok keseluruhannya. Setelah kita blok, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita tekan R. Setelah itu, titik yang di tengah ini kita pindahkan pas di tengah untuk menjadi pusat lingkarannya. Kemudian kita tekan seperti ini, kita bentuk posisinya seperti ini. Kemudian ukurannya kita perkecil, kita atur posisinya sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita tekan Ctrl D untuk memperbanyak. Kemudian kita mengatur titik tengahnya lagi kembali ke tengah. Setelah itu kita mengatur posisinya dengan menekan ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, sampai seperti bentuknya seperti ini. Kemudian kita netralkan. Setelah itu kita blok keseluruhan bentuknya. Dan kita atur posisi dan ukurannya. Setelah itu kita menekan weld sampai hilang dan bentuknya seperti ini. Kemudian kita mengambil bentuk D-spline tool dan kita pilih yaitu adalah bezier. Kita blok dulu, kemudian kita mengambil bezirnya dan meletakkan titik putihnya seperti yang saya tunjukkan. Kemudian kita membentuknya sampai bentuknya seperti ini dengan lingkungan seperti ini. Karena masih belum pas, kita netralkan dan jadilah bentuknya seperti ini. Kemudian kita blok keseluruhan, kita perkecil ukurannya, kita blok, kemudian kita kecilkan ukurannya. Setelah itu kita blok keseluruhannya. Kemudian kita beri warna. Setelah itu kita akan memberi gradasi warna. Kita letakkan titik pusat warnanya seperti ini. Kita mengambil warna sesuai yang kita inginkan. Kita beri warnanya. Baiklah, logo yang pertama telah selesai. Kita akan membuat logo selanjutnya. Mengambil dari ellipse tool. Kemudian kita membentuk sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita klik kanan dan memilih Convert to Curves. Kemudian kita pilih Shape Tool. Kemudian dari titik yang saya tunjukkan ini dipilih. Kemudian itu kita meletakkannya untuk menarik keluar, kemudian ke dalam hingga membentuk hampir seperti ini, seperti daun. Kemudian kita netralkan. Kemudian selanjutnya kita mengambil Rectangle Tool dan memposisikannya di tengah-tengah ornamen yang kita buat tadi. Kemudian kita netralkan. Kemudian kita blok keseluruhannya. Kemudian kita mentrim. Setelah ditrim, kita akan mengintersect. Kemudian kita menekan delete. Dan bentuknya jadi seperti ini. Kemudian kita delete lagi. Hingga sampai setengah ornamen tadi. Kemudian kita perbanyak dengan Ctrl D. Selanjutnya kita melakukan mirror. Kemudian kita gabungkan ornamennya. Setelah itu kita blok keseluruhan. Kemudian kita grupkan. Setelah itu kita akan menggabungkan ornamen tadi sampai bentuknya sempurna seperti ini. Kemudian kita beri warna. Kemudian kita akan melakukan gradasi warna. Kemudian titik pusatnya kita letakkan seperti ini. Dan kita memilih warna yang kita inginkan.
Baiklah, warnanya kita pilih yang seperti ini, kemudian kita netralkan, kemudian keseluruhannya kita blok, kemudian kita grupkan. Selanjutnya kita perbanyak dengan Ctrl D. Kemudian kita tekan sekali dan untuk memposisikannya menjadi miring seperti ini. Kemudian kita posisikan sekitar 90 derajat. Kita posisikan sesuai yang kita butuhkan. Selanjutnya akan kita trim. Seperti. Kemudian setelah kita delete, kita blok keseluruhan, kemudian kita perbanyak dengan Ctrl D. Kemudian kita lakukan pencerminan. Kemudian kita posisikan seperti yang saya tunjukkan ini. Kita atur posisinya. Kemudian setelah sampai yang seperti ini, kita blok keseluruhan. Kemudian kita Ctrl D. Kemudian kita bentuk seperti ini. Dan logo yang kedua hampir jadi, kita blok. Kemudian kita lakukan pencerminan. Dan logo yang kedua telah selesai. Terima kasih telah memperhatikan tutorial dari saya.